memang dalam pembelajaran sekarang yang kita sampaikan dengan informasi yang kita dapatkan dari pelatihan di DBE itu memang banyak bermanfaat untuk siswa itu sendiri, kreativitas yang dilakukan oleh anak-anak ini memang banyak sekali, sehingga kita bukan monoton sebagai penyampai secara teori saja, tetapi untuk informasi yang kita dapatkan dari DBE ini seperti ini yang kita lihat, ini untuk pembelajaran bahasa Inggris tentang Bimlitri, sehingga anak-anak tahu secara langsung. Jadi cabang-cabang dari keluarga itu sendiri dia bisa gambarkan dengan Bimlitri ini. Dan bukan ini saja, termasuk dalam pembelajaran reading, dalam pembelajaran writing, dalam pembelajaran listening, itu sendiri anak-anak bukan hanya monoton, tetapi dalam kelas saja anak-anak bisa kita ajak di suatu tempat di mana ada objek yang sesuai dengan tema pada saat itu, sehingga anak-anak benar-benar merasa enjoy dan tidak terasa dengan waktu yang kita sampaikan dalam pembelajaran selama misalkan dalam satu tatap muka 2 jam itu anak-anak tidak terasa dan benar-benar enjoy. Karena apa? Karena anak-anak kita ajak langsung untuk bekerja, langsung untuk praktis, sehingga akhirnya secara fakta anak-anak itu bisa melihat. Jadi misalkan ini model pembelajaran Bimlitri, anak-anak kita buat untuk membuat seperti itu, dan juga ada yang lainnya misalkan secara langsung tentang teks prosedur itu sendiri juga. Teks prosedur bukan hanya menjelaskan hanya secara tulis pada anak-anak, tapi anak-anak kita ajak untuk memasak, misalkan membuat sandwich itu apa saja, kemudian bagaimana mengoperasikan foto digital, mengoperasikan washing machine, itu anak-anak secara langsung dan tahu. Jadi dalam hal ini, insya Allah ini sangat mendukung sesuai dengan direction atau perintah-perintah dalam bahasa Inggris itu sendiri, anak-anak lebih tahu. Misalkan nanti arahnya kepada UNAS gitu ya. Kalau teks prosedur itu anak-anak mesti tahu. Kalau ingredient apa, kemudian step itu apa, sehingga secara langsung anak-anak itu bisa tahu. Jadi bukan hanya monoton di kelas seperti dulu, tetapi informasi yang kita dapatkan dari TV itu sendiri sekarang lebih banyak kemajuan, karena anak-anak tahu secara langsung dan kita ajak praktek secara langsung. Mungkin ini yang disebut dengan skill-skill yang harus kita sampaikan pada anak, tentunya misalkan di dalam speaking ini sekarang akhirnya kita bisa terapkan tiap ketemu kita anak-anak kita ajak untuk paling tidak good morning, how are you, itu anak-anak sudah terbiasa untuk hal itu. Kalau dulu mungkin merasa asing, tapi sekarang ini kayaknya sudah terbiasa, dan anak-anak cerita-cerita. Misalkan kalau kemarin itu anak-anak baru pergi dari Malang, kemudian kita suruh membuat sebuah teks pendek tentang teks record. Anak-anak sudah mulai memahami bahwa untuk membuat teks record itu struktur kalimatnya harus bentuk past tense dan lain sebagainya. Mungkin informasi ini yang saya sampaikan, mungkin selama ini setelah kita mendapatkan informasi tentang pelatihan DBE itu sendiri, sedikit demi sedikit memang sudah ada kemajuan untuk pembelajaran dalam bahasa Inggris itu. Barangkali ini informasi penting dalam pembelajaran secara konvensional. Dulu kalau saya mau mengajarkan reading itu saya bacakan, terus kemudian saya terjemahkan satu-satu per kalimat-kalimat, itu ternyata lama sekali. Mungkin dari ini juga saya juga menggabungkan ya dengan teori inquiry, artinya anak-anak bisa mendapatkan tersendiri. Jadi setelah kita tunjukkan, misalkan kalau teks reading tentang recon, yaitu tentang recon itu yang menceritakan anak-anak tentang melihat pertandingan sepak bola gitu ya. Paling tidak anak-anak kan sebelumnya itu sudah tahu, kita berikan keywordnya ini, terus kemudian anak-anak
bisa membuat kalimat, akhirnya dia bisa membuat sebuah paragraf. Kalau dulu anak-anak mungkin hanya membaca, kita bacakan sehingga anak-anak kurang luas dalam pembelajaran reading. Sekarang anak-anak sudah banyak kemajuannya. Jadi bukan hanya membaca secara nyaring saja, tetapi sekarang yang paling penekanannya juga dalam pemahaman teks-teks reading itu sendiri. Dan itu juga dalam writing, dalam menulis. Anak-anak kalau dulu mungkin itu dalam bentuk mengarang, sehingga anak-anak sulit sekali dalam melaksanakannya. Tapi dalam hal ini sekarang anak-anak kita coba untuk kita berikan keywordnya, kalimatnya apa, terus dari keyword kalimat ini kita rangkai dengan sebuah kalimat, dengan dari sebuah kalimat itulah sehingga anak-anak bisa membuat sebuah paragraf. Nah, dengan paragraf inilah akhirnya anak-anak bisa berkembang untuk membuat sebuah karangan pendek, baik berbentuk deskriptif, berbentuk record maupun berbentuk prosedur dan juga berbentuk naratif. Ini saya pikir kemajuannya juga lebih baik daripada pembelajaran pada sebelumnya kita mendapatkan informasi dari DPI.